Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riris Tias Pramesti dengan NPM 19160090 dari PGSD 4A. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis saya mengenai materi matematika di sekolah dasar kelas lanjut yang dari awal bab 2 hingga bab 6. Materi yang pertama yaitu berkenalan dengan bilangan. Menurut saya, berkenalan dengan bilangan itu sangatlah penting bagi peserta didik di sekolah dasar. Nah, tujuannya bilangan tersebut agar dijadikan pengurangan dan penjumlahan, seperti bilangan 1 hingga 5. Membilang dan mengurutkan dari yang 1, 2, 3, 4, 5, dengan contoh menggunakan media atau benda yang dijadikan sebagai alat yang dapat dijadikan sebagai alat untuk penjumlahan ataupun pengurangan. Selanjutnya menulis dan membaca bilangan. Contohnya yang pertama 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, dalam hal itu kita bisa melatih siswa agar dapat berkembang dan mempelajari bilangan sesuai kemampuannya. Materi selanjutnya yaitu analisis kegiatan sehari-hari tentang waktu. Nah, di sini pasti kalian juga tahu dong apa itu waktu. Kita di kehidupan sehari-hari kita menggunakan waktu. Kita menggunakan jam untuk mengatur segala aktivitas, segala kegiatan kita. Nah, di sini kita mengajarkan kepada peserta didik mengenai waktu. Oleh karena itu, kita menggunakan media yaitu jam dinding, berupa jam dinding. Dalam hal itu, kita dapat menunjukkan bahwa siswa mengenal dari jam 1, 2, 3, sampai jam 12. Begitupun angkanya, begitupun jarum pendek dan jarum panjangnya menuju ke angka berapa. Nah, kemudian kita membuat pernyataan bahwa pukul tersebut yaitu pukul 2 misalkan. Nah, dalam hal itu siswa dapat mengerti waktu yang ada di jam tersebut. Materi selanjutnya yaitu satuan pengukuran panjang. Nah, menurut saya satuan pengukuran panjang yaitu suatu kegiatan membandingkan atau mengukur suatu benda. Misalnya panjang dan pendek. Contohnya membandingkan rambut panjang dan rambut pendek. Misalkan kemudian tinggi dan rendahnya benda, ataupun menggunakan contoh orang. Selanjutnya, alat yang dipakai untuk mengukur, contohnya penggaris. Penggaris itu dapat mengukur benda yang relatif lebih kecil, contohnya penghapus, buku, pena, pensil, dan lain-lain. Selanjutnya, menggunakan pengukuran yaitu menggunakan meteran. Meteran itu biasanya dipakai oleh Pak Tukang dalam membuat meja, kursi, lemari, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu di dalam kelas tidak memungkinkan untuk ada meteran. Nah, di dalam kelas tersebut memungkinkan ada yang dinamakan penggaris, jangka sorong, dan lain-lain sebagainya. Materi selanjutnya yaitu materi bangun ruang. Dalam materi bangun ruang ini kita dapat mengetahui bahwa siswa mempelajari dan mengenal balok, kubus, tabung, kerucut, prisma, bola, dan lain sebagainya. Kita bisa mengenalkan dengan benda-benda yang ada di sekitar. Contohnya tabung menyerupai kaleng susu, kalau balok sebagai menyerupai penghapus, lalu kubus itu seperti kardus, kerucut itu seperti topi ulang tahun atau tumpeng. Selanjutnya prisma itu seperti tenda pramuka, dan lingkaran itu seperti bola.
Selanjutnya, di sini kita dapat mengetahui bahwa anak tersebut dapat berpikir dan membayangkan benda tersebut yang ada di sekitar dia. Contohnya, tabung seperti kaleng susu tersebut. Kemudian selanjutnya materinya mengenai pengukuran berat. Menurut saya, pengukuran berat yaitu suatu kegiatan mengukur benda menggunakan alat ukur. Contohnya timbangan kecil maupun timbangan besar. Nah, dapat kita membandingkan menggunakan benda yaitu beras dengan sebuah apel atau 1 kilo apel menggunakan pengukuran berat tersebut. Di sini kita dapat membedakan mana yang lebih besar dan mana yang lebih berat dan mana yang lebih ringan. Satuan berat yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari yaitu ons, kuintal, ton, kilogram, pon, dan lain-lain. Contohnya kita dapat mengukur berat benda yaitu beras di dalam karung. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.